Kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi, kata Allah, yang ingin engkau dustakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat akan bertemu dengan Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, sampai jam berapa aku ceramah? Karena biasanya kalau sama trio enggak lama-lama ceramahnya. Malam ini kita bercerita tentang hijrahnya Nabi. Kalau cerita tentang Nabi disebutkan dalam sholawat, kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadza syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarat dumul asyiqina tasilu. Jadi ternyata tidak ada orang ketika cerita Nabi tidak condong hatinya untuk senantiasa rindu kepada Nabi walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Malam ini kita cerita tentang hijrah Nabi. Apa poin pertama? Poin pertama, kita lihat persahabatan antara Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Ini kita nih semuanya sahabat ini ya Pak. Bersaudara walaupun beda-beda masjid. Ada ketua forum silaturahim masjid Sunggal sekitarnya Pak ya. Aku pun baru tahu itu. Tapi yang hadir ini semuanya beda-beda tapi kita bersaudara. Ayo kita contoh persaudaraan Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar. Thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ini ada dua orang bersaudara tunggu-tungguan ini Pak. Abu Bakar datangi Nabi, ya Rasulullah kapan kita hijrah? Kata Nabi, Abu Bakar kau tunggu dulu. Umar datang, Rasul kau hijrahnya kapan? Biar aku yang ngawal kau. Kata Nabi, Umar kau berangkat duluan. Yang lain yang hebat-hebat datang, ya Rasul kapan kita hijrah? Biar kami yang mengawal kau. Kata Nabi, kalian duluan. Tapi Abu Bakar tunggu dulu. Padahal kalau cerita tenaga Pak, Umar lebih hebat. Karena Umar waktu hijrah teriak. Apa kata Umar? Hei orang-orang Mekah, siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim? Ini Umar mau hijrah ke Madinah. Ayo cegat. Tak ada yang berani Pak. Tapi yang dipilih oleh Nabi bukan Umarnya, tapi yang dipilih adalah Abu Bakar yang lembut itu. Ketika pada saat itu hijrah bersama, Abu Bakar menangis. Menangis bukan karena sedih, tapi menangis bisa bersama Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berjalan pada saat itu, Abu Bakar sengaja di belakang Nabi. Kadang-kadang Abu Bakar pergi ke depan Nabi. Kadang-kadang Abu Bakar mundur ke belakang Nabi. Ditanya sama Nabi, ya Abu Bakar, kenapa engkau kadang berjalan di depan, kadang di belakang, kadang di samping kiri dan kananku? Apa kata Abu Bakar? Seandainya lah ya Rasul, ada panah yang ingin membunuhmu, biar akulah yang terkena panah itu. Mantap nggak gini kalau berkawan? Ini kita kadang kalau udah ada yang bahaya, kau duluan lah. Aku pernah berkawan kayak gitu. Pas mau ceramah sama-sama Ustaz nih berangkat ceramah. Ustaz Ramadan depan aja. Kukira tak apa.
Jalan di depan. Ustaz aja dulu, Ustaz aja. Kukira rupanya ada gonggong depan tuh banyak kan. Ini persaudaraan hebat. Ketika pada saat itu Nabi hijrah, Nabi tidak langsung ke arah kota Madinah, karena utara kota Madinah itu dari Mekah 320 km. Tapi Nabi nggak ke sana. Nabi balik melalui selatan kota Mekah. Saat itu masuklah mereka manjat ke Bukit Thur, karena di situ ada gua Thur. Bagaimana manjat malam-malam, batunya tajam-tajam sampai berdarah kaki Nabi. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar yang kecil itu menggendong Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gua. Tapi sebelum sampai ke dalam dia bilang, "Ya Rasulullah, biar ku bersihkanlah dulu dalam gua itu gelap, takutnya ada binatang berbisa di dalam." Masuk dia ke dalam, dibersihkannya. "Ya Rasul, silakan kau masuk karena gua sudah bersih." Gitu duduk pada saat itu Abu Bakar. Nabi capeknya luar biasa. Nabi pun tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ini di lututnya. Ketika itu Abu Bakar menahan nafasnya. Ketika itu Abu Bakar takut Nabi terbangun. Dia tahan nafasnya. Pelan-pelan dia bernapas. Tiba-tiba ada binatang berbisa menggigit anggota tubuh Abu Bakar. Abu Bakar tetap menahan nafasnya. Ketika itu air matanya pula yang menetes, Pak. Memang kita ini mampu menahan rasa sakit, tapi mata ini nggak bisa bohong. Makanya yang dilihat orang kan mata, ya kan, Pak? Saya di Medan itu dibilang orang Ustadz India, Pak. Betul ini, nggak ece-ece, ya kan, Pak? Klik aja YouTube Ustadz Ramadan India, itu mukaku semua ke bawah. Kulihati satu-satu kayak mana model orang India tuh nyanyi, kayak mana matanya, bisa ku dapat gambaran dari matanya. Ada orang sok bahagia tapi matanya menggambarkan kesedihan. Mau aku nyanyi, boleh? Nggak apa-apa. Husyar gham sehti hai, fir bhi chup rehti hai, ab tak kisi ne na jana zindagi kya kehti. Kenapa? Ada masalah? Jadi ternyata Abu Bakar menahan rasa sakit itu. Tiba-tiba pada satu menetes air matanya, kena ke pipi Nabi. "Ya Abu Bakar," kata Nabi. Nabi terbangun. "Kenapa kau menangis?" Apa kata Abu Bakar? "Kakiku disengat binatang berbisa ya Rasulullah." Diambil Nabi ludahnya, ditempel Nabi ke kakinya. Sehatlah Abu Bakar. Tapi tidak lama sesudah itu, tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki kuda. Abu Bakar mulai takut, loh, kenapa kok orang Mekah balik ke selatan padahal ngejarnya ke utara? Maka pada saat itu nampak cahaya. "Ya Rasulullah, habislah kita. Biar aku yang di depan ya Rasul. Kau di dalam aja, biar ku hadapi mereka." "Tahan dulu Abu Bakar, tahan. Bentar, tahan. Biar aku yang mati duluan ya Rasulullah." "Tahan, bentar, tahan." Kalau awak kayak gitu lepas ya kan, Pak? Aku aja yang mati duluan, majulah kau. Kalau Abu Bakar tidak. Ketika itu datang mereka, nampaklah Pak cahaya itu, nampak pedangnya. Abu Bakar sedikit gemetar, tapi Rasulullah membisikkan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Allah abadikan dalam Al-Quran, "Thaniyatnaini idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Jadi konsep hidup tuh, Pak, Allah bersama kita. Bapak berteman dengan saya, Bapak nggak kenal saya pun nggak kenal. Tapi di antara kita ada Allah, iya nggak, Pak? Yang hadir kemari ini bilang, "Malam ini ngantuk kali, aku mau pulang rasanya." Tapi nggak jadi pulang. Kenapa? Innallaha ma'ana. Kita berkumpul, ada Allah bersama kita. Itu konsep pertemanan yang dimiliki oleh Nabi kita mulia dengan Abu Bakar. Itulah yang kita contoh. Itu poin pertama. Yang kedua, orang yang berhijrah secara tempat seperti yang dilakukan oleh orang Mekah berangkat ke Madinah. Kata Allah di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Jadi kata Allah, ada orang Mekah, dia itu menjadi miskin meninggalkan hartanya, menjadi sepi meninggalkan keluarganya, berangkat ke kota Madinah yang gak jelas di sana ada pekerjaan, ada makanan atau tidak. Mereka berangkat untuk apa? Yabtaghuna fadlam minallahi waridwana, untuk mencari ridho dan karunia Allah pada mereka. Jadi Pak, Bu, konsep yang kedua adalah mencari ridho Allah. Ada bapak-bapak bilang, Ustadz, saya punya anak banyak, alhamdulillah. Berapa orang yang hafal Quran? Enggak ada, Ustadz. Semuanya enggak pandai ngaji. Innalillah. Ibu punya anak, tujuannya mengharap ridho Allah. Anak saya gadis, Ustadz, enggak menutup aurat. Tutup auratnya, tapi dia marah sama saya. Enggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Itu nanti kalau ini kan Ustadz trio Hasibuan ini kan tiga-tiga abang beradik, ganteng-ganteng pula. Aku malas sebenarnya kalau udah duduk bersama, makanya aku ambil sini tempat duduk. Jauh kali bedanya, pala aku. Ini abang beradik tapi bisa internasional. Upaya itu tuh Pak. Boleh ditanya amalannya, apalah amalan bapak dan emak tuh. Karena saya baca di dalam Al-Quran itu, saya menulis buku menjawab persoalan hidup melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi ternyata ada amalan luar biasa pada setiap yang luar biasa. Jadi misalnya kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian punya keturunan banyak, itu karena amalannya luar biasa. Apa amalan Nabi Ibrahim? Gak bisa makan kalau gak ngajak orang. Aku tanya Pak, kita lebih enak makan sendiri kan Pak? Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak orang. Tamu datang silih berganti, malam, pagi, siang, gak apa-apa. Potongkan itu semua hewan untuk orang makan. Itu payah tuh Pak. Tapi harapannya apa? Rabbi hablim minas ya Allah, kasih aku keturunan yang soleh. Rupanya benar. Datang malaikat nyampaikan kabar, Ibrahim, kau akan punya anak dari Sarah. Siapa nama anakku? Nama anakmu adalah Ishak. Ishak nanti akan punya anak, namanya Yakub alaihissalam. Yakub itu nama lainnya Israel. Keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub kemudian punya anak ganteng, namanya Yusuf. Yusuf ganteng nggak? Ya, ganteng Pak. Ibu-ibu sering latah kalau orang hamil disuruh baca surah supaya anaknya nggak ngaruh. Aku kutanya sama mamaku di rumah, mak aku dulu waktu dalam kandungan mama baca nggak surah Yusuf. Mamaku bilang pagi, siang, malam mama baca surah Yusuf biar tahu nak. Tapi lumayan lah dapat sedikit. Nabi Yusuf itu punya saudara namanya Yahuza. Yahuza ini punya cicit namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak namanya Sulaiman alaihissalam. Sulaiman keturunannya bercabang dua, yang tidak langsung ke bawah namanya Imran. Jadi surah Ali Imran. Imran ini punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Yang cabangnya ke kiri namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya alaihissalam. Yusuf punya saudara lagi ke kiri namanya Bunyamin. Cicitnya Bunyamin namanya Yunus alaihissalam. Ke kiri namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Harun punya cicit Ilyas dan Ilyasa. Semua itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Amalannya luar biasa. Kenapa? Hidupnya yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Itu hebatnya.
Siapa lagi keturunan Nabi Ibrahim? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam kitab tentang bagaimana nasab Nabi sampai ke atas. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Ila sampai di sini kesepakatan umat sampai Adnan. Adnan bin Ad bin Hudad, Hudad bin Hamaisah, Hamaisah bin Salaman, Salaman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Kidrah, Kidrah bin Ismail, Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nabi kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ibrahim alaihi. Kenapa Pak? Karena Nabi Ibrahim mencontohkan hidupnya ia yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Ketika dikumpulkan kayu bakar, kumpulkan kayu bakar setinggi-tingginya, bakar, masukkan Ibrahim ke dalam. Tapi Nabi Ibrahim tidak takut, Pak. Enggak apa-apa, masuk. Ikat, enggak masalah. Api yang panas bakar, habis mati, enggak ada masalah. Tapi niatnya apa? Yang penting Allah ridho kepadaku. Api yang panas berubah menjadi dingin karena sifat kehebatan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, waktu ceramah tinggal 10 menit, Pak. Apalagi Pak Ustaz? Ternyata hidup itu yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Tapi ada yang kedua. Orang Mekah berangkat ke Madinah hijrah, orang-orang muhajirin. Tapi rupanya ada orang Madinah yang dipuji Allah tidak kalah hebatnya dengan orang Mekah. Kenapa dia dipuji? Karena sifat tolong menolong dan suka bersedekah. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ternyata orang Madinah itu dipuji karena sifat penolongnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu begitu mencintai orang yang datang ke tempat mereka, padahal yang datang ini udah jelas-jelas akan menyusahkan mereka. Kita ini Pak kalau didatangi tamu senang Pak, tapi kalau tamunya minjem uang senang Pak. Bu, kalau datang tamu mau ngasih uang senang. Kalau mau minjem uang, makanya model-model salam pun Pak tahu awak. Itu salam minjam atau mau bertamu? Kalau salamnya Assalamualaikum, itu anak kecil bawa kotak impak dari masjid minta-minta, iya kan? Aku apa lagu? Kalau dia salamnya Assalamualaikum, ibu-ibu minta beras. Apa lagu? Tulis di satu-satu itu kayak gini salam. Jadi didatangi orang kita senang. Tapi kalau yang datang minjem duit kita susah. Tapi sifat orang Madinah, orang datang minjam gak masalah. Gak punya rumah, ku kasih rumah. Apa kata bapak tuh? Kau ambil rumahku yang sana, aku 3 rumahku, kau ambil untuk yang satu lagi, kau ambil yang ini, aku biar pakai yang ini. Tiba-tiba datang satu orang, aku nggak ada rumahku Pak. Rumahku ini aja untuk kau. Aku biar nyewa rumah yang lain. Itu keren itu. Aku kemencirim nih, nggak ada yang kayak gitu orang. Makanya gitu dibuat di sini, siapkan infak terbaik. Ini kalau seandainya nengok ini ibu takut, berarti nggak dapat pujian dari Allah. Makanya ada kota infaknya rupanya. Nah, coba kita jalankan. Entah pun nanti cuma lewat-lewat aja kota infak itu. Apakah kita masuk ke golongan orang Madinah, ambil duit itu masukkan? Sengaja itu putih transparan itu. Pandai kali orang ini. Bang.
Dari Ustaz dulu. Ya. Aku ku tengoki, betul. Tengoki. Ada lagi. Ya, kasih. Ya. Ya baik, sambil kita selawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin. Mudah-mudahan yang tadi berinfak tempatnya disamakan dengan Nabi di surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang Madinah itu yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Madinah itu paling suka membantu walau mereka enggak makan 2 hari, yang penting yang minta makanan dikasihnya makanan. Itu Pak. Apa kata Allah? Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka yang mampu menghilangkan sifat pelit dari dirinya, maka mereka itulah orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Jadi Pak, Bu, yang beruntung itu bukan yang kaya, yang beruntung itu bukan yang tampan, tapi yang paling beruntung yang mampu hilang sifat pelit dari dirinya. Ini aku tengok udah banyak duitnya nih. Tapi mana tahu Bapak Ibu, ada pula yang belum lupa bawa dompet, boleh pakai apa ya kan Pak? Transfer pun bisa. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan pujian dari Allah. Yang terakhir, berarti ceramah udah mau tutup. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kata Allah, ada pula orang yang sangat mulia, yaquluna rabbana ighfir lana, setiap hari minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Saya tanya Pak, yang hadir ini berdosa enggak? Yang ceramah ini berdosa? Kok lebih kencang aku? Kita yang datang nih Pak semua berdosa, tapi kita enggak tahu sampai kapan kita hidup. Itu masalahnya. Kalau aku tahu Ramadan usiamu 30 tahun lagi, masih bisa aku enjoy Pak. Tapi untuk 1 menit ke depan aku enggak tahu apakah aku masih hidup. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari.
Apabila minyak sudah kering, lampu pastikan padam sendiri. Betul Pak? Kita dulu di kampung pakai lampu teplok tuh Pak, diisi minyak. Kata mamaku, Madan, sangkutkan dulu di dinding sana nak lampu ini, nyalakan. Kutanya, Mak, kalau yang ini sampai kapan dia hidup? Sampai jam 3. Mamaku udah tahu itu. Kalau yang sana mah sampai kapan? Itu sampai jam 6:30. Tahu mamaku. Kenapa? Dilihatnya Pak dari minyaknya. Itu lampu kalau udah habis minyaknya, mati itu. Kita ini semuanya udah ada minyaknya nih Pak. Tinggal nunggu keringnya ini. Betul. Betul. Kalau nampak tadi kayak yang masih tegap-tegap nih, masih lama. Kayak Bang Jakfar ini kan masih duduknya masih tegak. Ini minyaknya masih banyak. Yang udah mulai lasak duduknya, mereng kanan, mereng kirinya, dan udah nggak lama lagi. Ya. Jadi orang yang paling baik itu yaquluna rabbana ighfir lana, minta ampunlah atas dosa-dosanya kepada Allah. Sesudah itu Pak, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Juga ternyata orang paling baik bukan cuma doakan dirinya sendiri, tapi doakannya orang-orang yang sudah lebih dulu beriman daripadanya. Pak Dr. Armia Yusuf, udah lama aku dulu belajar sama bapak nih. Kami nggak pernah jumpa, paling jumpa pun kalau majelis taklim. Tapi doaku sampai kepada orang-orang yang sudah mengajarkan ilmunya kepadaku. Itu yang dicontohkan. Makanya saya hafal. Seperti Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali punya guru, hafal dia itu. Gurunya namanya Imam Abdul Malik Al-Haramain Az-Zuwaini atau dikenal dengan Imamil Haramain. Punya guru namanya Imam Abu Bakar Al-Bakillani. Punya guru namanya Imam Abdullah Al-Bahili. Punya guru namanya Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Punya guru namanya Imam Abu Ali Al-Jubai. Punya guru namanya Imam Abu Hashim Al-Jubai. Punya guru namanya Ibrahim An-Nazam. Punya guru namanya Abu Udail Al-Allab. Punya guru namanya Amr bin Ubaid. Punya guru namanya Wasil bin Atha. Punya guru namanya Muhammad bin Ali. Punya guru namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu menghafal nama-nama gurunya untuk dia doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah cukup Pak ya. Jadi inilah ada pertama, Allah melihat orang yang paling bersaudara di antaranya seperti Abu Bakar dan Nabi, maka Allah bersama mereka, persaudaraannya akan kekal sampai ke dalam surga. Yang kedua, ada orang yang berhijrah dengan segala yang dia punya. Untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mencari ridho dan karunia Allah pada mereka. Miskin enggak jadi persoalan, tapi ridho Allah dapat untuk kita. Kaya bukan kepalang, tapi ternyata tidak mendapat ridho, itu kesengsaraan yang luar biasa di kehidupan mendatang. Kemudian yang ketiga, orang yang suka menolong orang lain, dialah orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Yang keempat, orang yang suka minta ampun, dialah orang yang paling baik dalam hidupnya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh aku pakai pantun? Boleh Pak? Ustadz ini kan dikenal dengan Ustadz pantun. Boleh Ustadz? Izin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan lapor ke kantor polisi, nanti aku penjara lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan ceritakan kemana-mana. Itu fitnah namanya. Kalau ada jarum yang patah, jangan buang ke dalam parit. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan pula diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, buang aja lah, capek aku. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih. Ikan kakap, ikan gabus banyak cakap pun tak. Ikan teri, ikan tongkol enggak gua akhiri, nanti ada yang dongkol, buah duku, buah pepaya. Udah dulu ya. Buah duku, buah kedondong, udah dulu ya dong. Buah duku, buah durian, buah nenas, buah rambutan, itulah dia buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda kecebur sumur. Ibu-ibu jangan tengok kali aku lama-lama, takutnya nanti malam enggak bisa tidur.
Kuntilanak indah tawanya terbahak-bahak ke jebur telaga. Saya Ustadz India undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Insya Allah kita bertemu di gelombang waktu yang berbeda. 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan teri di dalam kolam. Saya akhiri dengan wassalam. Anak itik mandi di sawah. Letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.